adik-adik, berjumpa lagi hari ini dengan Kamelda. Tapi Kamelda di sini nggak sendiri, ditemani oleh Kak Jelly. Halo adik-adik semua. Halo Kak Jelly, apa kabarnya Kak Jelly? Baik sekali dan luar biasa Kamelda. Puji Tuhan. Untuk adik-adik di rumah pasti juga dalam keadaan sehat kan Kak? Pastinya adik-adik semua sehat dan semangat karena hari ini kita semua mau bersekolah minggu dan memuji Tuhan. Amin. Adik-adik di rumah sudah mandi, sudah sarapan, sudah sikat gigi, harusnya lebih semangat dari kakak-kakak yang di sini. Iya kan Kak? Pasti tentunya lebih leluasa lagi untuk bergerak dan semangat. Iya, untuk adik-adik di rumah kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian kita, God is so good dan Bapak Abraham. Laskar Kristus, siap. Kurang semangat Kak Jelly, kurang semangat. Jadi adik-adik duduk lagi. Ya, sekali lagi. Laskar Kristus, siap. Ya, kita menyanyi musik. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Ia baik bagiku. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Iya, kita tadi sudah menyanyi God is so good dan Bapak Abraham. Selanjutnya kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini.
Namun sebelum kita berdoa, kakak mau ajak adik-adik sekalian untuk menyanyi jari jempol. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking tersayang. Ayo hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kakak yang mimpin doa, adik-adik berdoa di dalam hati saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami anak-anak-Mu dapat sekolah minggu kembali pada hari ini dengan keadaan sehat tanpa suatu kekurangan apapun. Meskipun kami harus sekolah minggu di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya dan tidak mengurangi rasa semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Semuanya karena kemurahan nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Nah, tiba saatnya kita akan membaca ayat hafalan. Namun sebelum kita membaca ayat hafalan, kita angkat pujian kita terlebih dahulu. Baca kitab suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya, tadi kita sudah menyanyi, saatnya kita membaca ayat hafalan. Sudah lihat kan ayat hafalan kita pada pagi hari ini? Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, silakan dibaca ayat hafalannya, silakan diingat dan dihafal. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong mama, papa, kakak, atau siapapun yang ada di dekat adik-adik untuk membacakannya. Nah, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Jika sudah persembahan dikumpulkan, bisa diantarkan ke kotak persembahan di BPH setiap jam kerja pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, terlebih dahulu kita berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Tiba saatnya kami mengumpulkan persembahan kami pada hari ini. Tuhan berkatilah kami yang telah mengumpulkannya ini, kiranya dapat berguna bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Nah, sambil persembahan dikumpulkan, kita angkat pujian kita, kasihnya seperti sungai. Laskar Kristus, siap. Kurang kajali, kurang semangat lagi, kurang semangat. Oke. Laskar Kristus, siap. Musik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Adik-adik di rumah siap mendengarkan cerita sekolah minggu hari ini? Siap sekali, Kak. Kalau Kak Jeli pasti sudah siap kan ya? Iya, dan adik-adik di rumah pasti sudah mempersiapkan diri. Iya. Kak Jeli tahu nggak siapa yang cerita hari ini? Siapa ya? Siapa ya? Adik-adik di rumah tahu nggak siapa yang cerita hari ini? Kak Jeli jadi penasaran nih. Nah, penasaran kan? Oke, adik-adik siapkan dirinya, siapkan hatinya untuk mendengarkan cerita pada hari ini. Duduk yang rapi, bisa dekatkan Alkitabnya, dengarkan dengan baik. Oke, selamat mendengarkan. Salam adik-adik yang ada di rumah. Gimana kabar kalian hari ini? Oke, kakak harap kalian di rumah baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Nah, pada hari ini kakak ingin mengajak kalian untuk mendengarkan cerita dengan tema munculnya harapan di tengah kesulitan. Oke, kalian semua penasaran kan dengan ceritanya? Baiklah, kakak akan bercerita. Namun sebelum itu, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, memohon penyertaan Tuhan, biar cerita itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita dan selalu kita ingat. Oke? Oke. Sekarang lipat kedua tangannya dan tutup matanya serta tundukkan kepala. Kita sama-sama berdoa. Ayo kita berdoa adik-adik. Oke. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami telah beribadah dan ingin mendengarkan cerita-Mu. Ya Bapa, ya Tuhan kami, terima kasih atas napas kehidupan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Dan juga ya Tuhan, pada hari ini kami ingin mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Kiranya cerita ini bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga ya Bapa, kiranya cerita ini tidak berlalu begitu saja,
tapi tumbuh dan berkembang ya Bapa di dalam sanubari hati kami. Dan juga ya Bapa, hamba berdoa semoga hamba dapat menyampaikan firman-Mu ini dengan baik dan benar sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, sebelum kakak bercerita, nah kita akan membaca Alkitab. Tetapi sebelum kita membaca Alkitab, kakak sarankan untuk kalian, kakak akan bacakan perikopnya, ayat dan pasalnya. Nah, kalian di rumah baca di rumah kalian masing-masing ya, karena pasal dan ayat ini lumayan panjang. Oke? Oke. Nah, dengarkan kakak baik-baik ya. Terambil dari Kitab Keluaran pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-22 dengan perikop orang Israel ditindas di Mesir. Dan ayat yang pasal yang kedua yaitu terambil dari Keluaran pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 dengan perikop Musa lahir dan diselamatkan. Oke? Janji ya kalian di rumah baca baik-baik firman-Nya, oke? Nah, sekarang kakak akan bercerita dan menjelaskan apa yang ada dalam firman Tuhan tadi. Oke. Perhatikan baik-baik, adik-adik yang di rumah duduk manis, duduk rapi dan dengarkan cerita kakak. Pada waktu zaman dulu, pada waktu perjanjian lama, orang Israel berada di negeri Mesir. Oke, pasti kalian sudah penasaran apa yang akan kakak ceritakan. Nah, mereka ini adalah dari keturunan Yakub. Mereka adalah anak-anak Yakub yang pindah ke Mesir untuk mendatangi saudaranya Yusuf. Yusuf ini adalah anak dari bapak Yakub. Dia adalah kakaknya Benjamin. Nah, pada waktu itu ia menjadi pemimpin di negeri Mesir. Setelah Yusuf dan saudara-saudaranya dan juga bapaknya Yakub meninggal dunia, keturunan mereka bertambah banyak dan berkembang di negeri Mesir. Nah, pada waktu itu ada seorang raja, namanya Raja Firaun. Raja Firaun ini tidak mengenal siapa sebenarnya Yusuf, dan dia juga tidak mengenal saudara-saudara Yusuf. Nah, jadi setelah Raja Mesir ini, Raja Firaun tadi melihat ternyata orang Israel makin bertambah banyak di seluruh negeri Mesir. Mereka semakin berkembang, mereka kuat dan sangat hebat. Muncullah kekhawatiran adik-adik di hati Raja Firaun ini, dan bangsanya juga sangat ketakutan dan khawatir. Nah, kenapa ya adik-adik? Ada apa sebenarnya yang membuat Raja Firaun ini merasa sangat khawatir dan ketakutan? Melihat bangsa Israel makin bertambah banyak di seluruh penjuru negeri Mesir. Ingin tahu jawabannya? Ada yang sudah tahu? Oke, akan kakak jelaskan. Raja Firaun merasa takut dan khawatir karena bisa saja suatu saat nanti bangsa Israel yang semakin bertambah banyak ini bergabung dan bersekutu dengan musuh dari bangsa Mesir. Dia takut bila suatu saat nanti bangsa Israel ini akan merebut kekuasaannya dan mereka akan menduduki seluruh negeri Mesir. Itulah yang membuat bangsa Mesir dan Raja Firaun sangat takut. Nah, untuk memusnahkan orang Israel, Raja Firaun mempunyai 3 keputusan. Perhatikan dan dengarkan ya 3 keputusan ini. Keputusan yang pertama, dia menyuruh semua pengawal-pengawalnya dan pengawas-pengawasnya
untuk memperkerjakan bangsa Mesir, terkhususnya laki-laki, dan juga mereka mempekerjakan perempuan dari anak yang lebih tua, anak laki-laki yang lebih tua, bapak-bapak, ibu-ibu, dan semuanya mereka suruh bekerja tanpa dibayar dan tanpa disuruh istirahat adik-adik. Mereka disuruh bekerja paksa untuk membangun dua kota. Dua kota ini untuk perbekalan. Nah, kota-kota perbekalan ini diberi nama Ramses dan Pitom, adik-adik. Nah, dan juga setelah itu Raja Firaun menyuruh bidan-bidan yang membantu perempuan-perempuan Israel yang melahirkan untuk menyingkirkan bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan Israel. Nah, kedua bidan ini bernama Sipra dan Pua. Jadi, ini adalah keputusan yang kedua yang dibuat oleh Raja Firaun. Ya, dan ini fungsinya adalah untuk memusnahkan orang Israel secara perlahan-lahan. Dia tidak ingin bangsa Israel makin bertambah banyak, makin kuat, makin hebat di negeri Mesir. Untuk itulah ia menyuruh bidan-bidan itu untuk menyingkirkan bayi laki-laki tersebut. Nah, perintahnya seperti ini. Wahai para bidan-bidan. Lalu para bidan-bidan itu pun menjawab, "Ya Tuan, ada apa?" Raja Firaun pun berbicara seperti ini. Jika kalian membantu perempuan-perempuan Israel melahirkan, jika bayi yang dilahirkannya adalah laki-laki, kalian harus menyingkirkannya. Tetapi jika yang dilahirkan adalah bayi perempuan, dia dibiarkan hidup, dibiarkan untuk bersama dan tidak disingkirkan. Lalu bidan-bidan itu pun menjawab, "Ya, baik Tuan." Tetapi adik-adik, bidan-bidan ini sangat takut dengan Allah orang Israel. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Dan adik-adik ketahui, bidan-bidan ini tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Firaun. Mereka tetap menyelamatkan bayi-bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan-perempuan Israel. Nah, setelah Raja Firaun tahu, dia sangat marah adik-adik. Dia semakin khawatir dan semakin takut. Setelah itu, dia menyuruh pengawal-pengawalnya untuk memanggil kedua bidan tersebut, untuk memanggil Sipra dan Pua tadi. Dia bilang seperti ini, "Hei, suruh mereka datang kepadaku. Suruh mereka menghadap kepadaku." Lalu pengawal-pengawal tadi pun berbicara, "Baik Raja, kami akan memanggil mereka." Nah, setelah bidan-bidan tersebut datang, Raja pun lalu memarahi mereka. Dia bilang seperti ini, "Hei kalian, kenapa kalian tidak melakukan apa yang aku perintahkan tadi? Kenapa kalian menyelamatkan bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan-perempuan Israel itu?" Lalu dengan rasa takut, mereka menjawab sambil gemeteran, "Maaf Raja, begini. Sebelum kami datang, perempuan-perempuan Israel itu telah melahirkan. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang sangat hebat dan kuat. Jadi sebelum kami para bidan-bidan datang, mereka telah melahirkan dan bayinya selamat, ya Raja." Lalu Raja berpikir, "Oh begitu, baiklah." Setelah itu bidan-bidan itu pun pergi. Nah,
tidak habis sampai situ adik-adik. Raja Firaun mempunyai keputusan yang ketiga. Dia menyuruh pengawal-pengawalnya untuk mengambil semua bayi laki-laki bangsa Israel yang dilahirkan pada waktu itu untuk dibuang ke Sungai Nil adik-adik. Waduh, kita merasa takut kan? Tetapi Tuhan selalu menyertai orang-orang Israel. Nah, dia tadi menyuruh pengawal-pengawalnya untuk membuang bayi-bayi dari bangsa Israel tersebut. Nah, adik-adik, pada waktu itu ada sepasang suami istri yang berasal dari keturunan Lewi. Nah, Lewi adalah salah satu dari anak Bapak Yakub. Jadi mereka ini adalah berasal dari keturunan Lewi. Nah, istrinya melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat lucu dan menggemaskan adik-adik. Anak ini sangat tampan dan sangat lucu pada saat itu. Tidak ada anak yang selucu, segemas dia dan setampan dia pada waktu itu. Nah, karena keputusan Raja Firaun, mereka sangat takut adik-adik. Lalu dia dan suaminya menyembunyikan anak mereka selama 3 bulan di rumah. Mereka tidak membawa dia keluar dan juga mereka tidak memberitahukan kepada orang-orang di sana bahwa bayi mereka telah lahir. Nah, tetapi adik-adik, tetap saja ada rasa kekhawatiran, ada rasa takut di hati kedua bapak dan ibu itu tadi. Nah, setelah itu ibunya pun berpikir, aku akan menyelamatkan anakku. Nah, lalu dia membuat sebuah keranjang yang terbuat dari ter dan gala-gala. Ya, dia membuat suatu keranjang kecil adik-adik. Setelah itu dia pun meletakkan bayinya di dalam keranjang tersebut. Dia pun memanggil anak perempuannya. Nah, anak perempuannya ini bernama Miriam. Miriam, kata ibunya, kemarilah kamu. Lalu anaknya tersebut menjawab, ya baik ibu, ada apa? Lalu ibunya berkata, Miriam, aku akan menyelamatkan adikmu. Dia pun diam dan berpikir, begitu ya bu, baiklah. Ibu ingin aku membantu ibu dengan apa? Lalu mereka berdua pun dengan sembunyi-sembunyi pergi ke tepi Sungai Nil. Nah, lalu dia pun berkata begini kepada anak perempuannya tadi, si Miriam, aku akan menyelamatkan adikmu dengan cara menghanyutkan ia di Sungai Nil, agar ia tidak disingkirkan oleh Raja Firaun. Jadi kamu perhatikanlah adikmu dari jauh. Lalu dengan rasa amat sedih, Miriam pun berkata, baik ibu, aku akan melakukan perintahmu. Lalu ibu itu pun menghanyutkan keranjang yang berisi bayi tersebut di Sungai Nil tersebut. Setelah itu adik-adik, datanglah putri Firaun. Dia datang untuk mandi bersama dengan pengawal-pengawalnya, bersama dengan dayang-dayangnya. Nah, lagi asik mandi, putri Firaun pun melihat sebuah keranjang. Apa ya isinya? Dia pun langsung menyuruh dayang-dayangnya untuk turun mengambilnya. Pergilah engkau untuk mengambil keranjang itu. Aku penasaran apa isi dari keranjang tersebut. Ya, lalu dayang-dayangnya pun turun mengambil keranjang tersebut. Setelah diambil, putri Firaun pun melihat,
Hah? Ada bayi? Setelah dia memperhatikan bayi tersebut, ternyata bayi tersebut adalah bayi dari bangsa Israel, adik-adik. Lalu putri Firaun pun merasa kasihan. Dia melihat bayi tersebut sangat gemas, lucu, dan sangat tampan. Lalu setelah dilihat, kakaknya tadi yang sejak tadi memperhatikan adiknya, dia pun melihat dan datang kepada putri Firaun. Dia datang sambil berlari-lari. Lalu dia pun berkata kepada putri Firaun, "Ada yang bisa saya bantu, putri?" Lalu putri Firaun pun menjawab, "Oh iya, begini. Tolong carikan untukku seorang pengasuh." Ya, carikan bagi dia seorang pengasuh. Dia berkata itu. Lalu kakaknya tadi yang tidak diketahui oleh putri Firaun pun menjawab, "Baik putri, saya akan mencarikan untuk putri seorang pengasuh." Lalu dia pergi ke rumah sambil lari-lari, adik-adik. Dia pergi menghadap ibunya. Dia panggil, "Ibu, ibu, ibu." Lalu ibunya pun menjawab, "Ada apa anakku?" "Ibu, adik." Dia sambil terbata-bata, "Ada apa? Ada apa dengan adikmu?" Lalu dia pun bercerita semuanya. "Jadi adikmu diselamatkan oleh putri Firaun." "Ya ibu, dan putri Firaun menyuruh aku untuk mencari pengasuh dari adikku sendiri." "Ya, terima kasih Tuhan," dia bilang seperti itu. "Baiklah, ayo kita menghadap kepada putri." Dia pun pergi. Mereka berdua, ibunya pergi menghadap kepada putri Firaun. Sesampainya di tempat putri Firaun, putri Firaun pun berkata, "Tolong ibu, tolong kamu asuh anak ini. Anak ini adalah anak angkatku." Dan anak tersebut, bayi laki-laki tersebut diberi nama Musa, adik-adik. Nah, nama Musa ini mempunyai arti. Ada yang tahu apa arti nama Musa? Oke, kakak akan jawab. Arti nama Musa adalah karena aku telah mengangkatmu dari air, atau karena aku telah mengambilmu dari air. Ya, dia pun diberikan kepada ibu tersebut karena putri Firaun mempunyai anak, dan juga dia sambil mengurus anaknya tadi, dia juga mengurus bayi Musa tersebut. Nah, adik-adik, seperti tema kita pada hari ini, datangnya harapan di tengah kesulitan. Jadi, walaupun pada waktu itu bangsa Israel ditindas, mereka disuruh kerja paksa, tetapi Tuhan tidak pernah tinggal diam, adik-adik. Tuhan terus memperhatikan bangsanya, dan juga Tuhan memberi jalan keluar dengan memberi Musa kepada pasangan suami istri tersebut, kepada bapak dan ibu tersebut. Melewati Musa, Musa adalah orang pilihan Tuhan yang akan membebaskan bangsa Israel dari kejahatan dan dari tindas bangsa Mesir. Nah, pada suatu hari nanti, Musa ini yang masih kecil dan sangat tampan, menggemaskan, lucu ini akan membebaskan seluruh bangsanya, bangsa Israel, dari perbudakan bangsa Mesir tadi. Jadi adik-adik, melalui cerita hari ini kita diajarkan untuk selalu sabar, selalu berdoa, dan selalu bersuka cita walaupun di dalam masalah. Seperti tema kita tadi, kakak ingatkan lagi, datangnya harapan di tengah kesulitan. Nah, adik-adik, sama seperti yang kita alami pada saat ini. Kita mengalami dilanda virus COVID-19, dilanda virus pandemi yang membuat kita tidak dapat pergi ke sekolah,
membuat kita tidak dapat bertemu teman-teman kita, tidak dapat pergi sekolah minggu ke gereja dan lain sebagainya. Tetapi adik-adik, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Melalui itu semua, Tuhan memberi kita harapan. Ya ini tadi, dengan kita sekolah minggu secara online, Tuhan tetap memberi jalan keluar untuk kita. Walaupun dimanapun kita berada, Tuhan selalu hadir dan memberi jalan keluar untuk kita semua. Demikian cerita kakak pada hari ini. Kiranya cerita ini dapat tumbuh dan berkembang di hati adik-adik, dan juga bisa selalu untuk dikenang dan juga selalu diingat. Oh, ternyata walaupun masa-masa seperti ini, Tuhan tetap memberi kami jalan. Oke adik-adik, sekian cerita dari kakak. Sekarang sebelum kita menutup cerita kita pada hari ini, kakak ingin mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Oke? Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Walaupun di dalam permasalahan, Engkau selalu memberi kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan atas napas kehidupan dan apapun telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, tolong jaga, sertai dan lindungi kami dimanapun kami berada. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk orang-orang yang pada saat ini sedang berjuang menghadapi virus COVID-19. Kiranya ya Tuhan Engkau menjaga, menyertai mereka dimanapun mereka berada, memberi mereka kekuatan dan kesehatan. Ya Bapa, inilah seru dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, demikian cerita kakak pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.